Cuman qadarullah Allah uji saya justru pas saya pengen nikah lagi nggak ada duit. Yang tadinya kaya foya-foya gitu, setiap malam ngafe. Setiap malam nongkrong sama teman-teman. Ngafe yuk. Kalau teman-teman mungkin pada shisha, alhamdulillah saya nggak pernah nyoba shisha, nggak pernah merokok. Anak baik sih. Alhamdulillah nggak pernah narkoba, nggak pernah rokok, nggak pernah shisha. Walaupun rokok shisha mungkin sebagian masih nganggap biasa aja, tapi saya nggak nyoba gitu. Cuma ngopi doang. Nah, setiap malam ngafe sampai akhirnya karena mungkin manajemennya nggak bagus, lulus kuliah saya pengen pulang. Saya bilang ke ustadz saya di Mesir, Ustadz saya pengen pulang. Kenapa? Pengen nikah. Udah ada calon? Belum. Ya udah, tenang aja. Tunggu aja, nanti Allah kasih di sini aja biar kamu lebih lama di Mesir. Ternyata benar. Suatu hari, sore hari, hujan-hujan gerimis gitu. Kayak film lama. Kayak tenggelamnya kapal Van der Wijk. Lagi gerimis-gerimis gitu, saya lagi beli kebab Turki di depan asrama. Tiba-tiba ada cewek datang pesan kebab, Mang. Bukan Mang, orang Mesir mah Sayyid gitu ya. Kalau orang Bandung mah Mang pesan kebab. Oh ya dipesenin. Kebab saya udah jadi tuh, udah dibungkus. Pas kebab dia jadi, saya pergi sengaja ngambil kebabnya dia. Dipanggil kan pasti kan ya. Mas itu mah kebab saya. Bukan, ini punya saya. Jadi kayak sinetron pura-pura rame gitu. Bukan punya saya. Enggak punya saya. Coba periksa aja kalau nggak percaya. Pas dibuka emang saya tahu itu punya dia. Itu kan benar punya saya, punya Mas kan nggak pakai yang ini dan segala macam. Oh iya ya, maaf salah. Saya nggak sengaja tadi. Dari mana? Kenalan. Mulai. Oh ya, dari Jawa Timur katanya. Jawa Timurnya di mana? Padahal saya belum pernah ke Jawa Timur, masih nanya di mana Jawa Timur. Dia jawab yang mana juga saya nggak akan ngerti. Dari Jawa Timur. Oh ya Jawa Timur, ya banyak kiai di sana. Wow, basa-basi. Akhirnya waktu itu belum musim HP, cuman nanya di asramanya di mana. Itu di seberang. Oh ya udah, namanya siapa? Nama dia Maria katanya. Maria, oh Maria gitu ya. Maria namanya. Oh ya udah, sejak saat itu saya cari-cari tuh ke teman-teman. Ada yang kenal Maria nggak dari Jawa Timur? Cari kekeluargaan mahasiswa Indonesia Jawa Timur. Saya kepoin ke kekeluargaan dia, ke komunitasnya. Alhamdulillah dari situ selang 2 bulan saya langsung nembak pakai kaktus. Nggak, nembak langsung datang. Kayaknya saya udah mau serius apa nih? Nikah yuk gitu. Polos gitu nembaknya. Nikah yuk. Saya pengen menyempurnakan agama, pengen gitu dah pokoknya. Kayaknya udah ngeklik. Terus dipancing dikit dengan lagu Ari Lasso gitu. Udah, alhamdulillah dia bilang, saya mah terserah orang tua saya di mana ya, di Jawa Timur. Ya udah kita telepon yuk, telepon ibunya. Qadarullah, ibunya tuh nggak banyak tanya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bu, saya Hanan. Oh ya, ini siapa? Temennya Maria. Oh ya, kenapa dek? Kenapa nak gitu? Bu, saya mau melamar anak ibu untuk jadi istri saya. Langsung dia bilang, saya terserah anaknya. Oh, anaknya udah setuju bu gitu. Anaknya udah setuju bu. Oh ya udah kalau gitu ya, jadi bisa ya bu, siap ya bu, boleh ya bu. Terus aja ditodong-todong gitu. Ibunya akhirnya bilang iya, alhamdulillah. Saya lupa pula, saya bilang assalamualaikum, langsung tutup aja teleponnya. Dia juga kaget pastinya. Alhamdulillah beres dari situ saya haji, tapi maharnya saya pinjem. Pas udah deal, baru saya bilang ke dia, tapi saya nggak punya modal. Dia udah kadung jatuh cinta, baru saya bilangnya nggak punya modal. Saya nggak punya modal, boleh pinjam dulu nggak maharnya? Maharnya berapa? Terserah aja kata dia. Ini perempuan yang luar biasa, maharnya terserah. Ya udah deh, maharnya saya kasih cincin segala macam seukuran $500. Saya pinjam tapi dari dia $500. Gambling nih, berangkat haji. Di haji itu saya kerja sebagai joki Hajar Aswad. Jadi kalau ada yang pengen cium Hajar Aswad, saya bantuin. Terus pengen tawaf karena nggak mampu berdiri, tawafnya pakai dorongan, saya dorongin jadi kayak tukang becak gitu di depan Ka'bah. Alhamdulillah dapat rezeki, bantuin jamaah haji, pulang-pulang nih nikah di Mesir, punya anak, sampai kita sempat istri saya yang S2. Saya kan nggak terlalu ini dengan pendidikan ya. Saya mah main-main aja, istri saya S2, saya bagian mainnya.
Jadi kayak apa, film-film yang di Eropa gitu tentang muslim-muslim Eropa. Yang satu kuliah, yang satu jalan-jalan. Istri saya kuliah, saya jalan-jalan. Ternyata dimudahin banget sama Allah. Kenapa? Karena menggunakan cara-cara Allah. Coba kalau kita gunain cara-cara yang lain, itu susah. Nikah itu syariat paling mudah tuh. Yang mempersulit nikah itu bukan syariatnya, pertimbangan manusianya. Ngitung dulu, nih harinya cocok nggak nih? Namanya sesuai nggak nih? Jangan-jangan pas dihitung nama ini kayaknya kalian nggak cocok. Saya juga sama istri saya ditakut-takutin gitu. Kata teman saya, lu nggak cocok lo sama dia. Kalau dipaksain nikah, kalian nggak akan bertahan lebih dari 1 tahun. Saya makin digituin, makin penasaran. Ya udah, gua nikah aja. Kita lihat aja nanti bisa bertahan nggak lebih dari 1 tahun. Ternyata sekarang udah lebih dari 10 tahun. Jadi yang mempersulit syariat itu bukan Allah, justru kitanya dengan pertimbangan-pertimbangan kita. Mikirin hari nikahnya, mikirin kadang-kadang kan kalau datang ke calon mertua suka ditanya kerja di mana dek, gitu kan ya. Padahal betapa banyak orang yang menikah itu nggak punya modal, tapi Allah mudahkan justru setelah menikah. Karena kalau kita belum nikah, rezeki kita itu cuma jatah kita doang. Tapi kalau udah nikah, jadi 2 orang yang punya jatah rezeki, sehingga Allah mudahkan. Habis saya nikah, saya ditawarin ngambil rekaman di TV Mesir. Jadi saya ikut audisi gitu ya, ngantri terus cerita masa lalu gitu biar baper gitu ya. Dan selesai itu ikut audisi, alhamdulillah. Ya, barakallah. Saya ikut audisi, dari sekian ratus yang ikut audisi, alhamdulillah diambil 10 orang terbaik dan saya masuk 10 besar. Ambil rekaman di TV, itu semuanya terjadi setelah menikah. Ada aja rezeki dari Allah SWT. Sebetulnya ini penting buat calon-calon mertua, gak usah khawatir, karena Allah gak bakalan mengecewakan hamba yang pengen menjalankan syariat Allah. Gak ada orang yang gara-gara pengen beribadah kepada Allah terus hidupnya jadi susah, itu gak ada. Termasuk menikah itu adalah ibadah syariat. Gak mungkin jadi susah gara-gara pernikahan, gak mungkin. Jadi kalau kita ngomongin nikah itu jangan cuma yang dibicarain bayar listrik, bayar air, tunggakan sekolah anak, bukan itu. Kalau nikah itu banyak yang lebih seru daripada sekedar bayar listrik. Bayar listrik mah sebulan sekali, sedangkan 29 hari selama sebulan itu ngapain? Cinta. Nikah itu syariat yang udah selain mudah, nyaman, pahalanya tuh luar biasa. Memandang wajah istri aja berpahala, bayangin. Makanya orang yang udah menikah sekedar ngelihat wajah istrinya, bagi orang yang masih jomblo itu kayak sholat 2 rakaat loh. Kalau masih jomblo, lu lagi ngapain? Lagi sholat di masjid 2 rakaat. Terus lu lagi ngapain? Enggak, lagi lagi nongkrong doang sama istri. Enggak, sholat duha lu? Enggak, udah ngelihat wajah istri. Cie. Ngelihat wajah istri juga pahalanya kayak sholat 2 rakaat, walaupun tetap tidak menggugurkan perintah untuk sholat duha, tapi tetap pahalanya luar biasa. Nikah, ucapannya juga berpahala. Kayak saya lagi jalan sama istri, atau lagi makan berdua. Saya kalau lagi makan sama istri itu suka 1 piring, nggak mau 2 piring. Gelas juga 1. Jadi kalau udah nikah tuh di rumah gelasnya cuma 1 aja. Karena Nabi SAW kalau minum itu pasti bekas dari bibirnya Aisyah. Jadi kalau ada gelas, Aisyah minum, Rasul dulu, Aisyah dulu. Akhirnya Aisyah minum. Nabi perhatiin, oh itu bagian bibirnya. Dicari sama Nabi, Nabi minum dari bagian bekas bibirnya Aisyah. Sekarang orang bid'ah. Bid'ahnya gimana? Di rumah gelasnya ada 2, papa, mama. Itu minum bid'ah. Kalau minum yang sunnah tidak ada gelas papa mama, yang ada gelas kita. Nggak ada papa mama, adanya gelasnya kita gitu. Dan love. Satu kalau lagi makan, istri 1 piring 1 gelas, istri saya duluan makan, saya perhatiin aja, ngeliatin. Terus dia bilang, ngapain sih ngeliat orang kayak gitu? Enggak, saya lagi heran. Heran kenapa? Iya, saya kayak ngeliat, baru tahu ada bidadari makan makanan manusia. Wih, jangan soal apaan sih segala macam. Ini gombal-gombal yang beda dengan Andre Taulani ya. Kan kalau yang standar mah, ayah kamu tukang las ya? Kok tahu gitu ya? Nyasar gitu, lagi nyetir mobil, nyasar. Ini kita kayaknya salah jalan deh. Iya ya, salah jalan ya. Ya kalau saya sama kamu, aku suka salah jalan aja. Kenapa emang? Soalnya pengennya ke hati kamu.
Kalau udah nikah bisa kayak gitu, kalau belum nikah kayak gitu nggak nambah pahala, nambah musibah. Tapi kalau udah nikah kayak gitu dan kita mengatakannya dengan hati, itu nggak perlu dihafal dari Google ya, nggak perlu googling, udah aja improvisasi sesuai dengan apa yang kita rasain, dan itu pahala yang luar biasa. Syariat buat saya, pernikahan itu menjadi bukti bahwa syariat Allah itu mudah banget. Begitu juga dengan syariat yang lain, semua syariat Allah itu mudah. Salah satunya adalah pernikahan. Bayangin, sesederhana akad nikah itu bisa mengubah status orang yang tadinya bersentuhan aja nggak boleh, tiba-tiba boleh, ngapa-ngapain aja boleh. Bayangin, cuma akad doang tuh. Dan akad itu dimudahin banget sama Allah. Kalau nggak bisa pakai bahasa Arab, boleh pakai bahasa Indonesia. Kalau takut lupa, boleh baca teks kan? Saya aja nikah pakai teks. Kenapa nggak mau 2 kali, daripada nggak seru akadnya 2 kali, mending saya pakai teks gitu, baca teksnya, saya terima nikahnya segala macam, dimudahin sama Allah. Begitu kita selesai mengatakan saya terima nikahnya sampai sah, maka berubahlah status yang tadi hampir semuanya haram menjadi hampir semuanya halal.